Oke, kita topik kita hari ini adalah mengenal lebih dekat tentang teknik karakter. Eee, Tadi aku udah kenalin ya, nama aku Melin, aku udah berkecimpung di dunia penulisan teknis sejak tahun 2019. Awal perjalanan karir aku sebagai penulis teknis di tahun 2019, di bisnis proses analis dan sampai saat ini tahun 2024 sebagai teknik karakter. Topik kita malam ini yang mau kita bicarakan yaitu tentang apa sih teknik karakter, terus apa aja tugas dan tanggung jawab teknik karakter, lalu apa skill yang harus dimiliki seorang teknik karakter, selanjutnya ada dokumen apa aja yang biasa dibuat oleh technical writer, komponen apa aja yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumentasi, bagaimana membuat dokumentasi teknis yang efektif, dan tips dan trik menjadi technical writer. Nah, kita mulai ke pembahasan pertama, apa sih technical writer? Nah, jadi teknik karakter atau penulis teknis berfokus pada penulisan teknis yang bertujuan untuk mengedukasi user tentang deskripsi dan penggunaan suatu produk. Nah, misalnya teman-teman pasti pernah kan beli alat elektronik yang dimana di dalam alat elektronik kita beli itu ada panduan penggunaan atau manual book tentang langkah-langkah penggunaan alat elektronik tersebut. Nah, salah satu tugas teknik writer adalah membuat manual book tersebut. Jadi, teknik writer ini menyajikan informasi uh, dan menyederhanakan bahasa teknis ya, yang mungkin awam atau asing bagi beberapa orang menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Selain berkomunikasi dengan pengguna melalui manual book, technical writer biasanya juga menjadi penghubung komunikasi antara tim IT dan tim bisnis atau manajemen perusahaan. Misalnya kayak, misalnya kayak aku nih, misalnya aku bekerja di perusahaan pengembangan perangkat lunak. Lalu ada bank A, misalnya kita sebut bank A, meminta tim IT dari perusahaan aku untuk mengembangkan aplikasi pembukaan rekening secara online misalnya. Nah, nanti tim IT ini sebelum mengembangkan, kita perlu ngumpulin kebutuhan data apa aja yang kita requirement atau kebutuhan data apa aja yang perlu kita kumpulin untuk ngembangin aplikasi tersebut. Misalnya kayak data nasabah yang isinya tuh ada nama, alamat nasabah, nomor HP nasabah, terus nomor NIK-nya, terus nanti ada permintaan lagi dari tim bisnis, misalnya untuk NIK itu maksimal 12 karakter dan hanya boleh angka aja ya, gitu, misalnya seperti itu. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab technical writer. Yang pertama, sebagai technical writer, perlu memahami tujuan dari pembuatan dokumen. Jadi kita perlu tahu nih, dokumen itu kita buat untuk apa, tujuannya untuk memudahkan pengguna uh, memahami suatu cara pengguna suatu produk atau layanan kah, terus uh, diperuntukkan untuk siapa nih dokumentasi ini, apakah untuk misalnya kayak untuk ketika kita ketika kita buat uh, buat aplikasi tadi ya, misalkan yang bank tadi, berarti manual book ini nanti akan kita tujukan untuk nasabah, seperti itu. Yang kedua, menganalisa proses bisnis. Nah, saya sudah tadi kita bilang ya, ketika kita mau buat aplikasi ini, kita harus tahu nih proses bisnis apa aja yang ada di dalam aplikasi yang mau kita kembangkan. Misalnya, ketika kita mau buat dokumentasi tentang cara top up saldo ShopeePay misalnya. Nah, proses bisnisnya apa aja nih? Berarti pengguna perlu aplikasi ShopeePay, terus pengguna perlu nomor HP untuk login ke aplikasi Shopee, terus pengguna perlu tahu metode apa untuk top up saldo Shopee, misalnya apakah melalui rekening bank atau misalnya melalui e-wallet kayak OVO dan GoPay.
Nah, selanjutnya proses bisnis ini kita buat alur diagramnya atau flowchart-nya. Misalkan kayak, pertama kita login dulu nih pakai nomor HP, kita buat alurnya, login ke dalam, Shopee menggunakan nomor HP dan password, terus, pengguna memilih, menu Shopee Pay, pengguna memilih menu top up, atau isi ulang saldo Shopee, terus, pengguna memilih metode pembayaran, seperti itu. Setelah kita buat diagram alurnya, biasanya kita buat dokumentasi teknikalnya, yang di mana, dokumentasi ini perlu kita pakai dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembacanya. Setelah kita buat dokumentasi teknikalnya, kita bisa melakukan review dari dokumentasi yang telah kita buat. Apakah dokumentasi kita masih ada yang kurang, ataukah, ada kata-kata yang masih keliru sehingga kita bisa melakukan perbaikan, dokumentasi tersebut. Selanjutnya, skill apa yang perlu dimiliki oleh technical writer? Yang pertama, kemampuan menulis. Eee, Seperti yang tadi udah kita bicarakan ya, jadi, eee, kita perlu, eee menyederhanakan bahasa-bahasa yang, bahasa-bahasa teknis gitu, yang bagi beberapa orang tuh asing, jadi lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, kemampuan kerja tim. Jadi nggak cuma, apa namanya, nggak cuma untuk ke pengguna aja gitu, dokumentasi yang kita buat, tapi kita juga perlu, technical writer ini juga komunikasinya tuh ke beberapa peran, misalnya ke front end, ke product manager-nya, ke tim bisnisnya, bahkan ke QA-nya juga. Terus yang ketiga ada kemampuan komunikasi, yang keempat pengetahuan terkait istilah-istilah teknis, karena kebanyakan technical writer ini kerjanya di bidang teknologi. Jadi di bidang teknologi ini kan penggunaan bahasanya pakai bahasa IT ya, yang di mana, technical writer ini perlu banget tahu istilah-istilah teknis yang ada di dalam dunia IT. Selanjutnya pengetahuan mendalam tentang industri produk, eee, misalnya kayak tadi saya bilang, misalkan saya kerja di bank A, berarti produk yang saya buat ini bisa jadi, tentang pembukaan buku rekening, terus, eee, peminjaman digital atau juga, mmm, misalnya, kita berkolaborasi dengan, beberapa merchant seperti Shopee, OVO, GoPay, seperti itu. Terus kemampuan menganalisa, untuk proses bisnisnya dan memahami tools yang menunjang pembuatan dokumen. Nah, tools-nya tuh apa aja sih yang biasa dipakai oleh technical writer? Biasanya yang saya buat itu pakai Gdoc. Kalau Gdoc ini kan bisa langsung sharing ya ke email yang mau kita tuju gitu, dan kalau kita mau ngubah pun bisa langsung di dalam Gdoc-nya itu. Bisa juga pakai Microsoft Office, terus untuk pembuat flowchart-nya tuh pakai apa, biasanya sih kalau aku pakai Draw.io. Nah, tapi selain pakai Draw.io ini bisa juga pakai Microsoft Visio atau Balsamiq. Dan yang terakhir biasanya, mmm, dalam pembuatan dokumentasi ini kebanyakan kan kita buatnya manual book ya, dan dalam manual book ini tuh ada, desain UI-nya, biasanya kita pakai Figma. Terus jenis dokumen apa yang sering dibuat oleh produk atau user manual. Nah, user manual ini, dimaksudkan untuk membantu pengguna dalam menggunakan suatu produk, layanan, atau aplikasi tertentu. User manual biasanya menyertakan cuplikan layar dari tampilan program. Nah, misalkan seperti yang ada di sebelah kanan ya, ini ada user manual penggunaan aplikasi OVO. Yang pertama, kita kasih tahu nih cara login masuk ke aplikasi OVO, yaitu ada buka aplikasi OVO, masukkan security code atau kode keamanan aplikasi OVO, atau bisa juga dengan pemindaian sidik jari. Nah, nanti di bawahnya itu ada, desain UI dari tampilan aplikasi OVO. Nah, yang kedua ada panduan instalasi atau installation guide. Jadi, teknik writer ini juga kadang suka diminta buat, dokumen tentang panduan instalasi, yaitu petunjuk teknis, yang digunakan untuk membantu orang-orang tentang cara menginstal program tertentu. Nah, biasanya panduan instalasi ini,
Isinya tuh ada panduan pemberian petunjuk umum, informasi tentang persyaratan sistem minimum, misalnya kayak hard disk-nya itu harus 500 MB, terus RAM-nya itu harus misalnya 4 giga seperti itu. Terus metode instalasi, misalnya kayak metode clean installation untuk membersihkan data yang ada di hard disk, terus metode upgrade instalasi, bagaimana cara kita meningkatkan sistem operasi kita seperti itu. Dan biasanya teknik operator juga buat dokumen FSD ya, atau fungsional spesifikasi dokumen, yaitu dokumen yang berisi detail aplikasi yang akan dikembangkan. Biasanya dokumen ini menjelaskan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Isinya apa aja sih dari FSD ini? Biasanya dokumen FSD ini berisi deskripsi modul yang menjelaskan mengenai fungsi dari modul atau aktivitas yang berkaitan. Terus ada use case diagramnya yang menggambarkan secara jelas mengenai aktor dan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada business rules, menjelaskan aturan apa ajakah yang berkaitan dengan sistem yang akan dikembangkan. Misalnya kayak tadi ya, perlu data NIK 12 digit misalnya, terus harus karakternya itu harus angka semua. Terus kalau misalkan NIK-nya benar, berarti nanti akan menampilkan nama pemilik dari nomor NIK tersebut. Gitu. Terus ada precondition yang menunjukkan apa yang dilakukan sistem sebelumnya terjadi aktivitas. Lalu ada post condition menunjukkan apa yang dilakukan sistem setelah terjadinya aktivitas. Ada activity diagram menggambarkan alur kerja atau proses pada sebuah sistem. Ada detail activity berisi penjelasan dari activity diagram. Ada validation menjelaskan semua validasi yang ada dan menuliskan pesan error apa yang akan muncul ketika data yang dimasukkan tidak valid. Lalu ada user interface yang menggambarkan tampilan sistem yang akan dibuat. Juga ada penjelasan action tiap button atau hyperlink ketika button diklik, action apa yang akan dilakukan oleh sistem. Lalu komponen apa aja yang ada dalam pembuatan dokumen. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu tujuan pembuatan dokumen dan dokumen tersebut ditujukan untuk siapa. Misalnya, ini kita yang seperti digambar di kanan, mau buat aplikasi temu janji untuk berobat ya, berarti biasanya untuk di rumah sakit gitu. Berarti dokumen tersebut ditujukan untuk siapa? Dokumen tersebut ditujukan untuk pasien gitu. Tujuan untuk apa? Agar pasien ini tahu nih tata cara menggunakan aplikasi, tahu cara membuat jadwal dengan dokternya, seperti itu. Terus yang kedua ada penggambaran flowchart atau diagram activity yang jelas dan detail. Nah, misalnya kita mau buat fitur login ke dalam sebuah aplikasi. Kita bikin dulu nih flowchart-nya. Yang pertama, ada buka halaman landing page misalnya, terus masuk ke pilih aplikasi. Setelah masuk ke halaman landing page, kita perlu input email dan input password untuk masuk ke dalam dashboard-nya. Kalau datanya benar, dia masuk ke menu dashboard. Kalau salah berarti pengguna aplikasi itu harus melakukan input email dan password ulang. Lalu ada perancangan IRD yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atributnya secara detail. Ya, misalkan di sini aku gambarin kayak aplikasi eh, aplikasi keanggotaan perpustakaan ya. Misalkan mahasiswanya mau minjem buku, berarti ada entitas mahasiswa, ada keanggotaan perpustakaan dan buku. Nah, mahasiswa ini punya entitas apa aja? Misalkan ada nama, ada nomor induk mahasiswa, ada jurusan, ada alamat. Terus untuk jadi anggota perpustakaan itu ID-nya apa aja nih? Pastinya ada nama, nama dari mahasiswanya, terus nomor anggotanya. Terus untuk buku entitasnya tuh ada apa, maksudnya atributnya tuh ada apa aja gitu. Misalnya ada judul buku, ada nomor buku, tahun terbit, terus jenis buku, pengarang, seperti itu.
Selanjutnya ada perancangan mockup atau desain UI. Nah, perancangan mockup atau desain UI ini berguna untuk supaya nantinya pembaca itu tahu lebih jelas uh, tentang aplikasi ini, kayak gambarannya tuh udah tahu aplikasi ini seperti apa gitu. Nah, kunci yang diperlukan untuk membuat dokumentasi teknis yang efektif, yang pertama ketahui target audiens dituju. Di sini kayak tahu nih untuk diperuntukkan untuk siapa dokumentasi ini dibuat, terus pahami tujuan dokumen, dokumentasi ini dibuat untuk apa gitu. Terus gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, sisipkan penggambaran yang dapat berupa flowchart atau desain UI untuk memudahkan pembaca memahami penggunaan produk. Nah, gimana memulai karir sebagai technical writer? Yang pertama, perkaya pengetahuan teknis. Kita harus tahu istilah-istilah teknis yang udah kita bicarakan tadi, karena technical writer itu biasanya kebanyakan kerja di industri teknologi, di mana industri teknologi ini bahasanya pakai bahasa IT, yang technical writer harus menerjemahkan menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang, nggak cuma dari kalangan teknis saja. Terus kembangkan keterampilan menulis, supaya kita punya keterampilan menulis yang dimana saat kita menulis dokumentasi, dokumentasi ini tuh dipahami oleh banyak orang juga. Terus yang ketiga, pelajari tools yang dibutuhkan dalam mengembangkan dokumen. Yang tadi ada Draw.io untuk membuat flowchart, terus bisa pakai Gdoc untuk melakukan pendokumentasian, terus ada Figma untuk platform desain UI-nya. Lalu pahami industri tempat kita bekerja. Seperti misalnya kayak tadi, misalnya saya kerja di bank, berarti saya harus tahu nih, bank ini biasanya produknya apa aja. Berarti produknya ada pinjaman digital, terus kayak ada dia berkolaborasi dengan beberapa merchant seperti Shopee, bisa juga dengan OVO atau GoPay, terus ada pembukaan buku rekening, atau misalnya kayak saya kerja di rumah sakit, industri kesehatan gitu. Biasanya aplikasi yang dibutuhin tuh pembuatan aplikasi mengatur schedule ya, membuat jadwal dengan dokter, cara untuk meng-cancel jadwal kita dengan dokter itu seperti apa, yang kita harus tahu industri tempat kita bekerja ini produknya apa aja. Nah, selanjutnya mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh ya teman-teman, terbuka banget untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan. Oke, teman-teman, sampai sini Kak Melinda udah jelasin dan coba gambarin gitu ya, apa sih technical writing dan juga how to be a technical writer gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah punya pertanyaan atau unek-unek atau mungkin teman-teman ada yang berpengalaman gitu ya menjadi technical writer gitu ya, boleh banget sharing-sharing dan tanya sama Kak Melinda, kita diskusi bareng di sini ya teman-teman. Caranya masih sama seperti biasa. Teman-teman bisa langsung raise hand atau lewat chat juga bisa. Silakan teman-teman. Oke, udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Melinda via chat. Aku bantu mungkin bacain ya Kak Melinda ya. Oke. Ya, boleh boleh. Oke, penanya kita yang pertama pada malam hari ini adalah Kak Kamilia. Kak Kamilia bertanya soal salah satu tugas technical writer adalah membuat guide untuk memudahkan pengguna menggunakan sesuatu nih, Kak. Nah, sebelumnya dalam UX Writer saya merasa ada kemiripan terkait tugas ini gitu ya, job desk-nya gitu ya. Nah, menyangkut memudahkan pengguna juga. Jadi penasaran nih Kak Kamilia, sebenarnya perbedaan technical writer dan juga UX writer itu apa sih Kak Melinda? Silakan. Nah, kalau untuk UX writer ini ya, biasanya dia tuh lebih ke tampilan yang ada di aplikasi ya. Jadi kita melakukan search juga nih, kita melakukan riset juga ke beberapa pengguna aplikasi. Mmm, Kayak misalnya, aplikasi ini, kata-katanya di dalam aplikasinya ada yang bikin keliru nggak ya, gitu. Eee, Kata-kata yang lebih enak, untuk dibaca, kata-kata yang lebih mudah dipahami dibaca, tapi lebih ke
tampilan aplikasinya. Kalau technical writer itu lebih ke pendokumentasiannya. Jadi kayak untuk em, lebih ke tata cara penggunaannya sih. Membantu? Apa masih ada yang mau ditanyakan, Mbak Kamelia? Oke, mungkin Kak Kamelia, kalau misalnya ada follow up questions gitu ya, mungkin boleh banget bisa disampaikan sama Kak Melinda. Oke, sementara itu kita lanjut lagi nih Kak Melinda karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain juga. Oke, dari Kak Kamelia sudah mengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan Kak Rizkita ya, Kak Melinda. Aku bantu bacain lagi. Kak izin tanya, apakah kewajiban technical writer itu juga membuat desain mockup? Nah, bukankah itu merupakan bagian dari tim UI design? Nah, gimana nih Kak Melinda? Iya, jadi untuk desain mockup ini lebih ke UI ya, tim UI UX biasanya. Mereka berkolaborasi antara UI dan UX. UI membuat tampilannya, terus UX untuk UX ini untuk tampilan kata-katanya yang lebih mudah dan lebih enak dibacanya oleh pengguna. Kalau TW nggak wajib sih untuk buat UI desainnya. Paling TW ini cuma kayak menampilkan di dokumennya aja, menampilkan screen capture-nya aja dari tampilan programnya. Oke, seperti itu Kak Rizkita. Mungkin sama ya, kalau misal ada follow up question, silahkan Kak Rizkita. Oh ya nih, buat teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh banget dong kalau misalnya on mic gitu ya, biar kita bisa diskusi bareng gitu sama Kak Melinda secara langsung gitu ya. Boleh banget teman-teman bisa raise hand kalau misalnya mau langsung aja untuk diskusi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Oh, Kak Aris kita nih, kayaknya ada follow up questions nih Kak Melinda. Halo Kak Aris kita. Halo Kak, sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa on cam. Oke, silakan Kak Aris kita. Oh ya, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Jadi saya mau eh, menanggapi lanjut tadi yang pertanyaan, apakah kewajiban technical writer juga membuat desain mockup? Itu kan berarti bukan kewajiban ya Kak, cuma nanti technical writer itu menulis penjelasan dari desain atau mockup yang udah dikirimkan dari tim UI begitu Kak? Iya, betul. Jadi, Generator ini menerjemahkan kembali fungsi misalkan kayak tadi, misalnya kayak ini ya, ada screen capture misalkan aplikasi, kita mau masuk ke dalam aplikasi dashboard ya, harus login nih. Nah, Generator ini menjelaskan untuk login tuh caranya seperti apa, misalkan di klik button yang ada di bawah kotak input nama dan password kayak gitu misalnya. Oh iya, paham Kak. Mhm. Iya, lebih Boleh ke bertanya penjelasan lagi? fungsinya aja sih. Oke, Kak boleh bertanya lagi? Iya, boleh boleh. Ya, izin bertanya ya Kak untuk pertanyaan yang kedua. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan tugas tentang membuat URS dan SRS Kak. Nah, Mhm. URS dan SRS itu tuh berarti masuknya ke bagian apa ya Kak? Apakah eh, ke FSD atau itu beda lagi ya Kak? Setahu saya sih itu beda ya. Kalau FSD itu kan lebih ke untuk tim bisnisnya sih. Misalkan kayak kalau FSD ini untuk, supaya nantinya ini nggak banyak requirement yang berubah. Jadi kalau misalkan ada requirement yang berubah, kita mengacu lagi nih ke FSD, requirement-nya apa aja nih di awal, persyaratannya apa aja nih di awal, kayak gitu. Oh iya berarti beda ya Kak. Mhm. Oke. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Udah cukup paham. Ya, terima kasih Mbak Rizkita. Oke, terima kasih Kak Aris kita. Kalau gitu kita lanjut lagi ya Kak Melinda. Ini udah ada beberapa teman-teman yang raise hand juga dan mau diskusi sama Kak Melinda nih kelihatannya. Kalau gitu mungkin aku mau langsung ke Kak Ferani ya. Halo Kak Ferani. Halo Kak Naura, sebelumnya maaf ya aku on cam. Itu karena ada
cuacanya kurang mendukung gitu kalau on cam gitu. Maksudnya maaf off cam. Oke, it's okay Kak Ferani, silahkan. Sebetulnya pertanyaan aku kurang lebih hampir sama ya seperti pertanyaan Kak Salsabila di chat gitu ya. Eh, jadi apakah kita untuk pemula itu harus kuliah dulu? Maksudnya kan tadi dijelaskan oleh Kak Melinda itu kita harus tahu istilah teknik eh, program program seperti itu, program-program yang IT seperti itu. Nah, apakah kalau kita hendak melamar di suatu pekerjaan dengan posisi technical writer ini, apakah kita harus kuliah dulu di IT gitu tentang jurusan IT atau dapat dari semua jurusan gitu bisa melakukan atau ber berprofesi sebagai technical writer ini. Kemudian apakah ada sebentar. Kemudian sebentar Kak. Iya. Nah, kalau tidak salah, kalau pekerjaan seperti ini itu membutuhkan seperti pengalaman misalnya 2 tahun sebelumnya gitu di posisi yang sama. Akan tetapi jika misalnya kita pemula, apakah kita masih bisa dipertimbangkan gitu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ferani pertanyaannya. Aku menjawab pertanyaan nomor 1 dulu ya, yang apakah harus kuliah IT apa enggak gitu. Sebenarnya nggak harus sih, karena ada beberapa temenku juga yang kuliah hukum, bahkan dari sastra Rusia itu terjun ke IT, ke technical writer khususnya. Nah, mereka itu biasanya ikut bootcamp atau jadi internship dulu di salah satu perusahaan. Jadi kita nggak wajib dari jurusan IT untuk jadi technical writer. Karena sekarang banyak ya bootcamp yang buka tentang, eee, teknologi IT gitu. Nah, biasanya tuh mereka ikut yang seperti itu. Terus untuk yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Harus ini ya, harus harus ada pengalaman dulu apa enggak ya? Ya Kak, biasanya suka ada yang seperti itu untuk syaratnya itu. Oh gitu. Kalau menurut aku sendiri, harus ada pengalaman atau enggak tuh, pengalaman yang spesifik di dunia IT itu nggak harus ya, karena kita bisa mulai dari internship atau magang dulu di salah satu perusahaan. Karena kalau aku lihat juga banyak sih perusahaan-perusahaan yang ngebuka internship untuk role technical writer, jadi nggak perlu punya pengalaman juga nggak apa-apa. Baik Kak Melinda, terima kasih. Sangat memotivasi sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Ferani. Kalau gitu kita lanjut lagi diskusi soal technical writing gitu sama Kak Ripka. Di sini ada Kak Ripka, halo. Halo Kak, Ya, iya, silakan Kak Ripka. oke Kak, baik, terima kasih. Eh, iya, jadi gini Kak, aku di awal pada saat bootcamp ini aku hanya tahu sebatas SEO sama content writing. Jadi ketika udah masuk ke pembahasan yang minggu lalu UX writing, terus yang sekarang technical writing, aku tuh masih bingung Kak untuk pemula itu tuh briefingnya kayak apa ya Kak? Lalu apakah tadi aku sempat ngelihat ada flowchart. Apakah flowchart itu sebagai briefingnya technical writing untuk tim desain dan tim IT gitu Kak? Karena sebenarnya aku juga masih di awang-awang lah gitu ya, gimana mengimplementasikan UX writing dan technical writing, even aku nggak bisa desain gitu Kak. Hanya tahu cara membuat artikelnya aja gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Mbak Rika, atas pertanyaannya. Jadi yang udah pernah ya tadi kita obrolin ya, bedanya UX writing dengan technical writing. Nah, kalau UX writing ini, dia tuh berkolaborasi dengan UI designer biasanya. Nah, UX writing ini, mereka tuh melakukan terjun langsung ke pengguna aplikasi.
biasanya tuh mereka bertanya-tanya, aplikasi ini kurangnya di mana ya? Mereka mau riset seperti itu. Terus kayak, ada yang dibingungin nggak ya dari aplikasi ini? Kalau ada yang dibingungin, di bagian mananya gitu. Terus biasanya tuh dibuat simplifikasi oleh tim UI desainnya. Nah, kalau technical writer ini lebih ke dokumentasi aja sih, nggak nggak harus terjun langsung ke mewawancarai pengguna gitu, nggak harus. Karena itu biasanya tim UI UX yang melakukan riset untuk, kemudahan penggunaan aplikasi. Kalau technical writing hanya, pembuatan dokumentasi, kebanyakan sih user manual ya, jadi tata cara penggunaan aplikasinya aja, panduan atau pedomannya, seperti itu. Oke, berarti Kak, apakah ada nggak ya misalkan sebelum misalnya kita apply ke perusahaan nih, apakah ada em, semacam project atau semacam apa yang namanya dalam portfolio untuk bisa kita kerjain gitu Kak? Khusus kah bisa sendiri? Eee, Portofolio kalau misalnya, Hmm. mungkin kalau misalnya Mbak Ripka pernah ada pengalaman gitu, menulis artikel, itu bisa banget kok dijadiin portofolio. Untuk ke Jadi teknikal nggak itu bisa Kak? Oh nggak satu-satu ya? bisa. Karena yang nantinya dilihat itu bagaimana si TW ini atau technical writer ini, eee, penyajian penyajian kalimat yang ada di portofolionya apakah, menarik atau perlu ada perbaikan lagi, seperti itu. Oke, oke, baik. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, sama-sama Kak Rizka. Kak Rizka, kalau misal sudah tidak ada follow up questions ya, mungkin kita bisa lanjut lagi nih Kak Melinda ke pertanyaan dan penanya selanjutnya. Di sini karena again aku lebih suka kita berdiskusi secara langsung gitu ya teman-teman. Aku akan mempersilahkan penanya selanjutnya yang udah raise hand nih. Di sini ada Kak Lutfia Quratul Aini. Halo Kak Lutfia. Halo Kak, makasih Kak Nora atas waktunya sama Kak Melinda juga. Aku mau nerusin pertanyaan dari Kak Ferani tadi sih tentang apa yang eh, nggak ada background IT buat di technical writing ini. Nah itu eh, kayak materi IT apa aja yang menurut Kak Melinda penting untuk dipelajari gitu. Kayak kan IT itu kan kayak luas gitu kan, ada yang programming lah atau apa Java, SQL atau apa itu nggak tahu ya. Nah itu menurut Kak Melinda itu eh, materi scope apa aja yang penting untuk dipelajari sebelum mau terjun ke technical writer ini Kak, gitu. Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Eee, Biasanya sih yang paling penting itu cara kita menerjemahkan, eee, kalimat-kalimat ke dalam dokumentasi kita ya. Jadi supaya, yang baca dokumentasi kita ini ngerti nih apa yang kita lagi, apa, yang kita sedang padukan gitu. Misalnya kayak pembuatan user manual kan, tata cara ya. Pengguna ini harus ngerti nih tentang cara menggunakan aplikasi ini. Jadi, si technical writer ini perlu banget, memahami cara, dia menulis gitu. Terus untuk misalkan kayak ke Java gitu, ada beberapa perusahaan yang memang perlu, yang memang perlu si TW ini punya pemahaman tentang bahasa pemrograman. Karena biasanya TW ini suka ada dokumentasi yang perlu dibuat kayak dokumentasi API. Nah, dokumentasi API ini biasanya, dibuat bareng programmer yang menggunakan bahasa pemrograman tertentu, seperti itu. Kalau misalkan memang mau mau mengerti tentang programmernya, eee, kita bisa mulai belajar ya, dari kan banyak ya, misalkan kayak, eee, bootcamp-bootcamp yang untuk
eh, mempelajari tentang Java atau database atau QA-nya seperti itu. Melinda, kasih jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Lutfia. Oke, terima kasih Kak Lutfia. Kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada masih satu orang lagi yang raise hand gitu ya. Sebelum kita move ke bagian chat. Di sini ada Kak Muhammad Arif Novrianto. Silahkan Kak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, halo. Iya, halo. Iya, halo. Oke, ya Mas kedengaran ya? Arif. Iya, ya. Iya, udah. Izin mau nanya, ini terkait, ini pernah sih berapa kali coba ke technical writer, coba ngelamar pakai portofolio content writer, cuman sayangnya kayaknya masih memang belum masuk ke mereka. Mau tanya juga, karena waktu itu ada persyaratan kayak harus ngerti programming gitu. Sementara yang saya tahu ada beberapa yang saya baca itu pengalamannya tuh pengalaman orang yang dari content writer pindah ke switch ke apa technical writer tuh katanya tuh aman, sebagai content writer itu aman sebenarnya karena nanti akan dibantu oleh programmer yang apa ya, yang mengerti istilah-istilah itu, dan kita sebagai content writer, technical writer itu nanti bantu untuk menyederhanakan bahasa yang akan digunakan. Apakah itu memang benar terjadi ya dalam kinerja apa dalam profesi technical writer ya? Maksudnya kolaborasi dengan programmer, untuk bahasa programmer nanti kita sederhanakan ke bahasa user gitu. Gitu nggak sih kerjanya? Iya, beberapa perusahaan emang ada yang seperti itu ya. Jadi kayak technical writer ini juga berkolaborasi dengan programmer, termasuk saya sendiri. Di tempat saya kerja ini, saya kolaborasinya nggak cuma ke programmer aja, malah ke QA juga, terus ke product manager juga. Tapi memang nanti kita tuh eh, lebih banyak tanya kalau misalkan emang ada yang kita nggak ngerti gitu, fungsi ini untuk apa, pasti nanti teman-teman programmer bakal bantu kita kok. Oh gitu, oke. Sama Iya. yang terakhir Mbak, Mhm. terkait istilah nih, kayaknya banyak dari tadi ada dua istilah baru yang saya dengar dalam technical writer gitu. Apakah ada Mhm. istilah-istilah lain? Kalau kayak content writer kan ada namanya SEO, SEO itu ada on page, ada off page dan lain sebagainya gitu. Apakah di technical writer juga ada istilah-istilah tertentu yang kami sebagai pemula yang perlu kami ketahui gitu? Istilah-istilah tertentu menurut aku sih nggak ada ya. Paling kayak, jenis dokumennya sih yang banyak. Kayak tadi saya bilang ada, manual book, ada FSD, FSD ini saya juga baru tahu waktu awal kerja kalau di dunia IT ini ada dokumen yang namanya FSD, terus, ada namanya BRD, ada yang PRD, lebih ke jenis dokumennya aja sih kalau misalnya technical writer. Oh, oke, oke. Terima kasih. Nanti lanjut lagi ya perjalanan Oh, boleh boleh. materinya. Terima Oke, kasih. boleh boleh. Terima kasih Mas Arif. Oke, terima kasih. Kalau gitu, Kak Melinda, karena aku cek ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab bersama gitu ya di bagian chat. Kalau gitu kita masuk lagi ya ke pertanyaan yang ada di chat. Kalau gitu, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari Kak Ines. Kak Ines tanya nih, Kak, video panduan di suatu aplikasi atau website itu apa juga dibikin sama technical writer? Nah, gimana nih Kak Melinda? Dibuat atau enggak oleh technical writer itu tergantung kebijakan perusahaan ya. Karena ada beberapa temanku yang memang, dia juga diminta buat tentang video tutorial. Tapi untuk aku sendiri belum pernah, diminta buatkan video tutorial, kalau aku lebih ke pembuatan dokumentasinya aja. Tapi kalau temanku itu, lebih ke pembuatan tutorialnya. Oke, jadi itu juga tergantung sama company-nya gitu ya Kak Melinda ya? Iya, betul.
Oke deh, kalau gitu. Jadi sudah terjawab ya untuk Kak Ines. Kalau gitu kita langsung lagi ke Kak Sofia. Ini ada pertanyaan soal project di portofolio technical writer itu contohnya seperti apa? Nah, mungkin Kak Melinda siapa tahu ada contoh yang mungkin bisa diperlihatkan gitu ya ke teman-teman soal portofolio. Boleh dong Kak Melinda sharing-sharing soal portofolio technical writer. Silakan. Kalau portofolio yang aku buat itu biasanya adalah dokumen project yang pernah aku buat dari aku awal kerja ya. Misalnya kayak tadi aku awal kerja itu di Dana Pensiun Bank Indonesia, biasanya aku cantumkan di portofolioku nama project-nya itu apa, dokumentasinya tuh tentang apa gitu. Terus lebih ke ya nama project dan jenis dokumentasinya. Tapi kalau misalkan emang kita nggak punya pengalaman, kita bisa cantumkan nama project, nama perusahaan, dan kalau kita sering nulis gitu, ngeblog atau eh, bikin video tutorial itu juga boleh banget, atau artikel itu boleh banget dicantumin di portofolio kita. Oke, mungkin itu dia teman-teman yang bisa dicantumkan dalam portofolio technical writer gitu ya nantinya. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan lain soal portofolio, boleh banget teman-teman langsung aja tanya-tanya via chat ya. Kalau gitu kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Anugrah. Izin bertanya, dalam teknik kepenulisan itu perbedaan yang signifikan daripada job writer lain apakah? Oh mungkin perbedaannya gitu ya antara technical writing dengan mungkin copywriting atau content marketing dan sebagainya. Seperti apa Kak Melinda? Oke, kalau technical writer ini dia lebih ke tata cara penggunaan aplikasi. Lebih kebanyakan seperti itu. Panduan penggunaan, terus dokumentasi bisnis biasanya. Tapi kalau misalkan kayak tadi UX itu lebih ke gimana pengguna aplikasi ini gampang untuk menggunakan aplikasinya. Bukan ke apa namanya lebih mereka berkolaborasinya dengan UI desainnya terjun langsung mereka melakukan riset penggunaan aplikasi ini lebih baik tuh yang seperti apa gitu, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Mereka lebih ke riset apa yang perlu ditingkatkan untuk aplikasi ini, kemudahan apa yang bisa ditambahkan dalam aplikasi ini. Mereka lebih seperti itu. Terus kalau misalkan copywriting, setahu saya tuh lebih ke ini ya, menarik peminat, lebih ke kata-kata yang menarik peminat untuk memakai aplikasi atau layanan tersebut. Oke, mungkin itu ya teman-teman perbedaan dari technical writing dengan profesi writer yang lain gitu ya. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Kalau gitu kita lanjut lagi Kak Melinda. Ini di sini ada pertanyaan dari Kak Ari Susanto. Mau tanya nih, kalau technical writing itu ada proses pembuatannya, apakah ada pengujian sebelum dipublish? Nah, mungkin kayak A/B testing gitu ya kalau di marketing ya. Kalau ada gambarannya seperti apa Kak di dalam technical writing? Terus apakah copywriting yang punya A/B testing untuk memastikan hasil oke? Jadi kalau misalnya copywriting punya A/B testing gitu ya, nah di technical writing itu seperti apa Kak? Apakah seperti A/B testing juga atau berbeda? Bagaimana Kak Merida? Oke, kalau di teknik karate sendiri, ya sebelum kita buat aplikasi, kita buat dokumentasinya terlebih dahulu. Misalkan tadi ada dokumentasi FSD ya. Jadi sebelum aplikasi ini dikembangkan, biasanya teknik writer bersama bisnis analis ini mengumpulkan kebutuhan data yang mau dikembangkan untuk aplikasi tersebut. Kita harus tahu nih aturan-aturan pengembangan aplikasi ini apa aja gitu. Kalau misalkan memang sudah sesuai dengan yang dimintai oleh klien,
kita bisa melakukan approval lalu lanjut pengembangan aplikasinya. Nah, pengembangan aplikasinya ini berdasarkan dari dokumen FSD tersebut. Jadi di dokumentasi FSD tersebut biasanya udah ada kayak data, misalkan kebutuhan datanya misalnya kayak kita butuh data nasabah 8 karakter maksimal, terus ada NIK nasabah 12 karakter, ada nomor handphone nasabah misalnya 11 karakter, untuk nama bisa pakai huruf atau angka, untuk NIK dan nomor telepon hanya angka aja. Terus nanti juga ada informasi tentang kalau misalkan nasabah tersebut datanya valid, dia lanjut ke menu apa, terus kalau misalkan emang datanya nggak valid, dia menampilkan pesan error apa, seperti itu. Nah, untuk testingnya sendiri, technical writer ini biasanya yang buat test case ini lebih ke QA kali ya. Nah, biasanya kalau QA ini dia buat test case berdasarkan skenario detailnya, skenario yang aplikasi yang udah dibuat apakah sesuai dengan alur yang ada di FSD atau enggak, seperti itu. Oke, semoga terjawab untuk alur dalam technical writing ya. Tadi untuk Kak Ari Susanto. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Kak Melinda. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaannya lebih ke soal background gitu ya, background dari seorang technical writer gitu ya. Hai Kak Melinda, awal Kak Melinda terjun di dunia technical writer itu memang punya basicnya seperti kuliah ambil jurusan IT atau seperti apa? Nah, lalu bagi pemula yang tertarik terjun di bidang ini, portofolionya apa aja? Oh, ini ada lanjutannya juga soal portofolio. Kira-kira apa yang baiknya dimasukin gitu ya ketika ingin melamar pada posisi technical writer. Seperti apa Kak Melinda? Ya, kalau aku emang dulu kuliah jurusan sistem informasi. Memang aku ada belajar tentang cara pembuatan flowchart, terus aku belajar tentang basis data seperti itu. Dan aku sebelum jadi technical writer ini, aku mulai dari bisnis proses. Nah, di mana bisnis proses ini menurut aku nggak jauh beda ya sama technical writer, karena kita sama-sama menulis dokumentasi, sama-sama menjembatani antara tim IT dan tim manajemen untuk mengembangkan suatu aplikasi. Terus untuk portofolionya, untuk bagi pemula yang mau terjun gitu, kalau misalkan emang nggak ada pengalaman di bidang writing, eh, nggak apa-apa, kita cantumin pengalaman yang kita aktif, kita pernah lalui gitu, yang pernah kita kerjakan. Tapi kalau misalkan kita ada pengalaman copywriting, boleh banget ditaruh. Terus kalau pengalaman jadi UX writer juga boleh dicantumkan di dalam portofolio kita. Oke, jadi mungkin bisa punya basic di bagian topik tertentu gitu ya di dalam technical writing, Iya, nggak harus dari jurusan IT gitu ya Kak Melinda ya. iya, betul, betul. Oke, seperti itu Kak Salsabila, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Kalau gitu kita next lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Kak Cecilia. Perihal tantangan apa sih yang bakal ditemui sama technical writer? Nah, kira-kira Kak Melinda selama berkarir dalam technical writing gitu ya, kira-kira apa sih kesulitannya atau pernah ada case kesulitan apa nih atau masalah, problem di pengalaman Kak Melinda? Seperti apa Kak Melinda? Kalau kesulitannya sih, yang pertama saat kita komunikasi ya, kita jadi jembatan ya antara tim IT dan tim bisnis. Kita harus menerjemahkan kemauan bisnis, kita harus menerjemahkan bahasa teknis dari IT. Nah, dan terkadang ada kesalahpahaman gitu, itu wajar ya. Tapi kita masih bisa diskusikan kembali gitu terkait keinginan tim bisnis dan tim IT. Terus kendala selanjutnya itu biasanya kan kita buat dokumentasi FSD ya.
Nah, di dokumentasi FSD ini kan fungsinya ini untuk uh, agar klien ini nggak 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 seenaknya merubah requirement gitu. Nah, terkadang ketika FSD udah kita buat, FSD udah di-approve oleh kliennya, FSD udah di-approve oleh product manajernya, tapi di saat pengembangan dan di-review kembali aplikasinya oleh klien kita, ada beberapa klien yang minta penambahannya, penambah requirement. Sedangkan FSD ini udah di-approve gitu. Jadi nantinya ini kita menjadi kayak komunikasi juga sih, biar sama-sama enaknya tuh seperti apa gitu. Terus yang ketiga ini masalah approval. Kadang approval ini misalnya ada dokumentasi yang saya perlu minta approve ke product manager, tapi product manajernya sedang cuti atau apa. Nah, sedangkan kita butuh cepat nih. Nah, itu sih. Jadi kayak pendingan approval yang dimana manajer kita minta untuk cepat, klien kita minta untuk cepat ditandatangani juga gitu. Oke, kalau gitu mungkin seperti itu Kak Cecil ya. Jadi tantangan yang dihadapi sama Kak Melinda selama berkarir dalam technical writing. Oke, semoga terjawab. Kalau gitu kita next lagi nih Kak Melinda. Ada lagi yang tanya soal journey Kak Melinda dalam menjadi seorang technical writer gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Sadria. Pertanyaannya itu kira-kira boleh sharing nggak sih Kak Melinda sedikit soal gimana caranya biar bisa tembus jadi technical writer perusahaan. Contohnya seperti bisa tembus di tempat kerja Kak Melinda sekarang gitu ya. Bisa diceritakan seperti apa journey-nya Kak Melinda? Oke. Kalau aku sendiri, awal aku kerja, aku nentuin aku mau kerja di skup apa. Aku awalnya kerja ingin di skup jadi sistem analis. Tapi ternyata saya jadi bisnis analis. Nah, bisnis analis ini kan juga hampir mirip ya dengan technical writer, sama-sama menjembatani antara tim bisnis dan tim IT, terus sama-sama buat dokumentasinya juga, sama-sama minta sama-sama jadi penengah jika ada isu ya. Terus dari situ mungkin dilihat ya ada pengalaman dalam pembuatan dokumentasinya lebih penting gitu yang jadi utamanya. Semenjak itu saya jadi technical writer hingga saat ini. Oke, seperti itu mungkin dari Kak Sadria. Mungkin kalau misalnya ada follow up questions gitu ya, atau mau langsung aja ngobrol sama Kak Melinda, boleh banget teman-teman. Buat yang lain juga boleh, kalau misalnya mau diskusi langsung gitu ya, boleh on mic dan juga raise hand gitu ya. Oke, sambil menunggu yang mungkin mau diskusi secara langsung, kita bacain lagi nih Kak Melinda pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat gitu ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Fahrizal. Nah, Kak Muhammad Fahrizal tanya, seperti apa kira-kira prospek karir dalam technical writing gitu ya? Apakah minim di Indonesia? Apakah jarang gitu ya? Karena Kak Fahrizal sendiri itu sangat jarang gitu ya nemuin loker lowongan kerja itu technical writing. Dan untuk persaingannya seperti apa Kak? Ketat ataukah seimbang atau gimana nih? Nah, boleh di-spill dong Kak Melinda. Untuk minim atau enggaknya menurut aku sih enggak ya. Karena sekarang itu apa-apa udah pakai teknologi ya. Nah, technical writer ini tuh jadi pemandunya agar pengguna layanan atau produk ini bisa paham dengan produk yang perusahaan jual atau layanan yang perusahaan jual. Nah, untuk ketat atau enggaknya tergantung requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut aku yang ketat itu adalah ketika perusahaan luar ya,
banyak perusahaan luar itu yang minta remote sebagai technical writer. Tapi salah satu utamanya, syarat utamanya adalah bisa berbahasa asing, entah itu bahasa Jepang, Mandarin, atau bahasa Inggris ya. Jadi ketat atau enggaknya itu tergantung dari requirement perusahaannya tersendiri. Oke, jadi untuk keketatannya juga tergantung perusahaannya. Seperti itu ya Kak Melinda ya. Iya, betul. Oke, oke kalau gitu kita lanjut lagi Kak Melinda. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Kak Revina Filatul nih. Nah, Kak Melinda, technical writer itu ada relevansinya nggak sih ke software tester? Nah, gimana nih Kak Melinda? Ke software tester ya, ada sih menurut aku, karena kadang technical writer ini juga ngebantu QA ya, atau software tester untuk membuat skenario detailnya. Jadi tes skenario udah dibuat oleh QA dan skenario detail dibantu dibuat oleh technical writer seperti itu. Oke, jadi masih ada relevansinya gitu ya Kak Melinda ya. Betul, betul. Oke, jadi juga soal technical writer juga ya harus mengerti gitu ya soal software tester ya. Iya, betul. Oke, seperti itu Kak Revi. Semoga terjawab. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan dari Kak Regina Kencana nih Kak Melinda. Ingin bertanya, apakah dalam technical writing ini juga melakukan riset dan testing dalam membuat dokumentasi dan tutorialnya? Kalau ada, kira-kira apa aja aktivitasnya dan mungkin seperti apa prosesnya gitu ya Kak Melinda? Mungkin seperti itu Kak. Silakan. Oke. Untuk riset dan testingnya itu tadi sudah kita bicarakan ya. Ketika mau testing ini, kita melihat lagi panduan di dokumentasi FSD biasanya. Nah, apakah alur alur dari aplikasi yang sudah dibuat itu sesuai dengan requirement yang ada di FSD? Apakah database atau isi datanya itu sesuai dengan yang ada di FSD seperti itu? Oke, jadi seperti itu ya Kak prosesnya. Oke, kalau gitu semoga terjawab pertanyaan Kak Regina Kencono. Mungkin teman-teman yang lain nih, siapa tahu karena kita masih ada beberapa waktu lagi gitu ya untuk membahas soal technical writing gitu ya malam hari ini. Teman-teman boleh aja langsung yang mau bertanya bisa raise hand dan kita diskusi bareng di sini bersama Kak Melinda atau mungkin teman-teman yang berhalangan boleh banget via chat seperti yang sudah tadi ya teman-teman. Silakan teman-teman. Oke, ini mungkin masih ada yang malu-malu mungkin ya teman-teman bertanya. Boleh banget nih soal technical writing. Ini juga seperti kata salah satu penanya tadi ya. Aku sendiri juga mungkin belum terlalu paham gitu ya. Belum terlalu sering juga dengerin soal profesi technical writing ini gitu teman-teman. Dan juga lowongan kerjanya tadi aku belum
banyak nemu. Nah, ini adalah saat yang tepat nih buat teman-teman yang mungkin sama gitu ya seperti aku untuk tahu lebih dalam kira-kira technical writing itu seperti apa gitu ya, jenjang karirnya bagaimana, dan juga mungkin ada hal-hal teknis yang teman-teman tanyain nih, mumpung ada expert kita di sini Kak Melinda yang udah berpengalaman banget nih menjadi soal technical writer gitu ya. Silakan untuk bertanya nih sama teman. Pun kita masih ada waktu. Boleh raise hand atau via chat juga ya, teman-teman. Silakan. Oh iya, Mbak Nora, mungkin aku yang nanya kali ya. Di sini teman-teman masih kuliah kah? Atau kalau masih kuliah di tingkat berapa? Kira-kira ada teman-teman yang mau jawab? Maba ya, oke. Dari jurusan apa? Dari jurusan apa ya, Mas Anugrah? Dan Mbak Barita ya? Oh, mau jurusan komunikasi. Oke. Oke, beragam banget nih Kak Malinda untuk pesertanya. Iya. Ada yang semester akhir, ada yang juga udah lulus, ada yang udah kerja juga, bahkan Kak Melinda. Memang teman-teman dari Job Hunt Writer Camp itu sangat beragam, Kak Melinda. Oke, di sini ada pertanyaan tambahan Kak Melinda dari Kak Nikmatul Karima. Nah, Kak Nikmatul tanya nih, Kak Melinda, biasanya dokumen yang diserahkan atau dikumpulkan ketika ada tugas pekerjaan dari seorang technical writer itu berupa apa? Nah, biasanya nih seperti apa Kak dokumen yang diproduksi atau yang diberikan gitu ya kepada pihak terkait di dalam technical writing Kak? Dokumen yang diserahkan itu tergantung dokumen yang kita buat ya, tapi biasanya untuk approval itu dokumentasi FSD. Kita perlu approval dan ada kayak revisi. Kita perlu mencantumkan revisi dokumentasi kita, misalnya revisi 1.1 perubahan di mana, terus revisi 1.2 perubahan di scope apa. Nanti setelah itu ada approval dari tim bisnisnya dan product manajernya. Mungkin di sini ada teman-teman yang tahu nggak ya, kayak pernah lihat atau ada yang pernah buat buku panduan atau dokumen dokumen FSD? Teman-teman yang pernah bikin boleh banget nih sharing-sharing bareng Kak sama Kak Melinda. Coba ada teman-teman yang pernah bikin, boleh dong komen atau langsung rasain aja nih kita diskusi bareng. Oke, ini ada dokumen apa Kak? Ada yang tanya lagi dokumen apa Kak yang barusan? Ya, dokumen FSD atau dokumen user manual. Oke, siapa nih teman-teman yang udah pernah bikin user manual nih? Oh, oke, malah ada yang baru denger nih Kak soal user manual gitu ya. Oke. Oke, ini ada follow up questions nih Kak, sepertinya dari Kak Regina. Kak Regina biasanya on mic nih kalau misalnya di beberapa sesi yang lain. Mungkin Kak Regina kalau misalnya mau on mic silahkan nih ya, seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Kita bisa ngobrol bareng nih Kak Regina supaya makin seru nih.
Oke, mungkin untuk follow up question-nya itu adalah lagi gangguan. It's okay kalau gitu aku bantu bacain aja ya Kak Regina. Follow up questions-nya itu adalah Kak Melinda, berarti untuk riset dan juga testing gitu ya dalam technical writing itu lebih ngikutin ke requirement-nya, requirement klien atau perusahaan ya, bukan mengikuti user experience-nya seperti UX writing. Nah, bagaimana nih Kak Melinda? Mungkin teman-teman masih ada yang kesulitan juga ya untuk membedakan sebenarnya seperti apa sih technical writing ini gitu ya. Iya, untuk requirement-nya emang lebih ke perusahaannya atau kliennya, karena UX writing sendiri juga mengacu dari requirement yang klien berikan. Tampilannya juga dari yang klien sudah tentukan maunya seperti apa. Oke, jadi based on request-nya klien seperti itu ya Kak Melinda ya. Iya, based on request klien, betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan yang tidak kalah menarik ya, dan aku juga baru kepikiran nih soal ini. Pertanyaannya dari Kak Rido Kristina. Kak Melinda, kalau saya perhatikan seputar penjelasan technical writing, itu berarti dalam pembuatan kopinya gitu, dalam pembuatan tulisannya, itu nggak memperhatikan tone of voice ya, seperti dalam penulisan UX writing atau copywriting. Nah, bagaimana tuh Kak? Soalnya sebelum-sebelumnya gitu ya di content writing, copywriting itu dan di UX writing juga selalu ada yang namanya tone of voice gitu ya dan disesuaikan juga sama user personanya seperti itu ya. Nah, kalau dalam technical writing itu seperti apa Kak Melinda? Kalau dari aku sendiri, biasanya kalau aku lagi bikin dokumentasi itu, aku seolah-olah ini adalah pengguna aplikasi yang nggak tahu aplikasinya ini tentang apa. Jadi ketika aku buat dokumentasi, aku akan mikir kata-kataku ini udah sesuai dengan yang orang-orang pahami atau belum. Kadang juga kayak ada tone of voicing-nya juga sih. Oke, jadi kalau di technical writing itu kita nggak tidak tahu gitu ya Kak ya. Jadi spesifiknya itu akan dibaca oleh user yang seperti apa. Seperti itu ya Kak Melinda ya. Iya, Oke, jadi lebih ke berarti seolah-olah aku ini nggak tahu produk yang aku buat ini apa. Aku seolah-olah sebagai pengguna baru yang lagi mau nyobain produk itu. Oke, that's why technical writing itu dibuat semudah mungkin untuk dimengerti gitu ya Kak Melinda ya. Ya, betul. Oke, seperti itu mungkin dari Kak Rida Christina. Oke, berarti tidak perlu memperhatikan persona ya Kak, misal background pendidikan or mungkin persona dari user seperti itu Kak Melinda. Kira-kira apakah memang general atau bagaimana nih Kak? Sebenarnya itu tergantung lagi ya dengan requirement perusahaannya. Tapi emang nggak harus banget pendidikannya background-nya dari IT. Karena banyak banget temen aku yang dia non-IT tapi terjun langsung ke technical writer. Karena technical writer ini ada banyak ininya ya, apa kayak kebutuhannya. Dia bisa jadi eh, pembuat dokumentasi atau dia bisa jadi eh, lebih ke pembuatan tutorial seperti itu. Oke, seperti itu ya mungkin Kak Rido Christina. Mm-mm. Semoga menjawab. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nikmatul Karimah, Kak Melinda. Kira-kira Kak Melinda ada nggak contoh form yang bisa di-share dalam mengerjakan technical writing? Mungkin semacam template atau semacam contoh pengerjaannya gitu ya, contoh produk dan technical writing. Mungkin Kak Melinda bisa sharing-sharing soal seperti itu, soal produknya atau soal Oke, tulisannya. oke. Iya, ya ini dia sih yang tadi aku tanyakan, teman-teman udah ada yang pernah buat dokumentasi tentang user manual atau FSD gitu. Karena aku sendiri juga pengen ini juga sih nge-share template-nya.
Kebetulan ada yang minta juga ya. Iya bener nih Kak. Beberapa teman-teman nih mungkin ada yang juga pengen dan mungkin masih bingung ya. Jadi kalau misalnya lihat contohnya itu bisa lebih paham lagi gitu ya Kak Melinda ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, Kak Melinda apakah sedang proses untuk share screen? Oh iya, ini aku kebetulan lagi nyarinya juga sih, lagi kemarin sempat bikin FSD juga, jadi aku lagi nyari form yang pernah aku buat. Oke, wah menarik Mm-mm. banget nih. Teman-teman silakan disimak ya. Setelah ini Kak Melinda akan sharing-sharing soal template dan juga hasilnya dari technical writing, teman-teman. Nah, ini aku izin share screen lagi ya. Kemarin nih aku sempet buat manual book penggunaan aplikasi OVO. Nah, ini user user manualnya ya. Kalau yang simpelnya sih seperti ini. Jadi kayak kita ada pembahasannya, terus tujuan kita cantumin pembahasannya, terus kita cantumin tujuan pembuatan aplikasi, eh, terus di sini baru mulai ke petunjuk penggunaan aplikasinya. Di sini kita cantumin fiturnya apa, misalkan login atau masuk ke aplikasi OVO. Kita kasih tahu lagi ke pengguna bagaimana cara untuk dapat login ke aplikasi OVO. Kita kasih tahu yang pertama kita buka aplikasi OVO, terus masukin kode keamanan. Jangan lupa kita cantumin juga ini tampilan dari uh, screenshot aplikasi OVO-nya. Nah, terus ada juga yang setelah masuk ke aplikasi OVO-nya, ini diberitahu lagi selanjutnya pengguna akan masuk ke halaman utama dari aplikasi OVO. Terus yang kedua, menu tarik tunai. Ini ada flow prosesnya, tapi kalau nggak dibuat flow prosesnya pun juga nggak apa-apa. Kita deskripsiin dulu, ini menu tarik tunai itu untuk apa dan caranya seperti apa, eh, cara melakukan tarik tunai di aplikasi OVO. Kita 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 urutin lagi tata caranya dari masuk ke aplikasi OVO, masukin kode keamanan, terus pilih menu tarik tunai, terus pilih metode tarik tunai seperti itu. Terus FSD, untuk dokumen FSD sendiri ini yang pernah aku buat ya dulu di tempatku dulu. Um,
Nah, kita perlu tulis ini, kita cantumin disediakan oleh siapa, terus yang approval itu siapa gitu, di-review oleh siapa, dibuat dan di-review oleh siapa. Nanti di sini ada tanda tangannya dari masing-masing pejabat ya, yang terkait. Dan di sini ada dokumen history yang tadi udah kita bicarakan terkait tentang misalnya versi 1.1 penambahan use case, terus 1.0 pembuatan dokumen awal, terus 1.2 penambahan modul, terus di halaman selanjutnya yang utamanya ini ada kayak background-nya, purpose-nya apa, scope-nya itu tentang apa, baru kita mulai masuk ke functional requirement-nya. Kalau diagram kayak gini biasanya kita buat tapi dibantu oleh sistem analis. Nanti kita terjemahkan lagi di dalam aplikasi ini ada fitur apa aja, terus proses dari fitur tersebut itu seperti apa. Kita cantumin juga use case diagramnya ini. Nanti use case diagramnya ini berisikan ada nama use case, primary actor, tujuannya apa, kondisi awalnya seperti apa, skenario utamanya seperti apa, skenario alternatifnya seperti apa. Jadi kalau skenario utama itu langkah langkah utama yang ada di dalam aplikasi itu. Misalkan ini ya, use case description untuk sign in. Siapa yang sign in? Sales-nya. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan bagaimana sales dapat mengakses aplikasi. Kondisi awalnya apa? Kondisi awalnya sales ada di halaman sign in. Terus apa yang harus dilakukan oleh sales tersebut? Sales mengisi alamat email dan sales mengisi password. Terus kalau nggak bisa gimana? Ada skenario alternatif nih, kalau alamat password yang diisi salah, sales nggak bisa masuk ke aplikasi, tapi kalau misalnya alamat yang diisi benar, berarti sales masuk ke halaman dashboard. Nah, nanti selanjutnya juga dikasih gambaran tentang user interface-nya tuh seperti apa. Terus ada nama kolomnya, keterangannya, requirement-nya apa. Misalkan di sini, di dalam user interface-nya ini, ada nama kolom email dan password ya. Nah, keterangannya apa? Email ini email admin, password-nya adalah sandi admin gitu. Requirement-nya apa? Mandatory kah atau optional? Udah pasti kalau kita mau login ada email dan password itu mandatory atau wajib ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya nggak tentang template yang tadi aku udah sharing? Oke, di sini ada Kak Asteria nih yang mau tanya-tanya soal template tadi. Silakan Kak. Halo Kak Melinda, selamat malam. Iya, selamat malam. Jadi aku tuh mau tanya, tadi kan ada kolom kayak revisi-revisi gitu. Sedangkan kan kalau untuk penulisan dari technical writer kan itu berkerjaran dengan timeline development kan. Jadi development nggak akan jalan kalau TW-nya belum selesai kan. Nah, untuk si revisi ini, dia itu revisinya harus kelar dulu sampai 5.0, 6.0 baru development jalan, atau development sambil jalan terus ada revisi, kita boleh revisi lagi, atau seperti apa flow kerjanya? Flow kerjanya. Jadi, kalau yang bagus itu sebenarnya ketika dokumentasi sudah selesai dibuat, sudah dilakukan approval. Jadi kalau udah ada approval kan berarti si klien setuju nih dengan yang ada di dalam requirement tersebut. Kalau misalkan ada perubahan atau apa, klien nggak bisa ngelak nih karena dia udah tanda tangan. Tapi kalau misalkan emang berburu dengan waktu, biasanya programmer
sambil jalan juga nggak apa-apa, tapi sambil didampingi oleh bisnis analis atau sistem analisnya. Oke. Kalau misalnya aplikasinya bukan buat klien nih, misalnya aplikasinya memang punya kita sendiri, perusahaan kita sendiri, terus kayak mau update aplikasi kan misalnya aplikasi keberapa gitu untuk update fitur. Nah itu berarti kayak flow-nya ngulang lagi dari awal atau dokumennya bisa numpuk ke dokumen yang sama? Dokumennya kalau kita pakai Google Dokumen itu kan lebih enak ya, kalau misalkan mau diganti kita tinggal update langsung kan. Tapi kalau misalkan kita pakai Microsoft Word biasa kan berarti kita harus nge-save ulang ya, nge-save, terus kalau ada perbaikan kita kayak nge-save lagi gitu, kita harus cari lagi dokumennya yang mana gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalkan mau dibuat ulang ataupun mau bukan ditumpuk ya, tapi di-update. Jadi kalau ada perbaikan tinggal langsung direvisi atau diupdate bagian mana yang kita perlu perbaiki sesuai dengan fitur tersebut dikembangkannya seperti apa perubahannya. Satu lagi mau nanya, kalau misalnya di perusahaan yang tempat kakak kerja atau perusahaan umumnya, satu kali jalan project-nya itu biasanya dikerjakan technical writer tuh berapa orang atau berapa staff untuk satu kali project gitu? Kalau di aku sendiri, biasanya TW itu cuma satu sih. TW itu cuma satu. Paling banyak itu programmer dan QA-nya. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Asteria. Oke, terima kasih Kak Asteria untuk pertanyaannya. Kalau gitu kita next lagi lanjut, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak Melinda. Emang teman-teman dari Jovan Writer Camp ini sangat antusias gitu ya di tiap sesi Kak Melinda. Jadi dari sesi-sesi yang kemarin hingga hari ini pun teman-teman masih semangat banget. Kalau gitu kita langsung aja next ke pertanyaan Kak Mirna. Halo Kak, izin tanya, apakah technical writer juga membuat user manual pada produk elektronik gitu ya, seperti HP, rice cooker, dan TV. Nah, ini mungkin jenis produknya ya, apakah emang ada produk tertentu aja yang dibuat sama technical writer, atau produk-produk seperti barang elektronik itu juga bisa Kak dibuat user manualnya? Seperti apa Kak Melinda? Bisa banget sih kalau misalkan TW buat user manual terkait produk elektronik. Karena kan kalau kita buat produk elektronik, udah pasti kita dapat satu set panduan manual book-nya ya, panduan penggunaannya. Nah, itu juga biasanya tugasnya TW untuk buat manual book-nya. Jadi nggak mesti harus kita memang kebanyakan di bidang teknologi, tapi kalau misalkan memang di luar kayak non teknologi itu juga bisa. Oke, jadi sebenarnya produk apapun bisa ya Kak ya, asal ya udah jenisnya Mhm, itu adalah manual gitu, user manual gitu iya, ya. mhm. Oke, semoga menjawab Kak Mirna. Kalau gitu kita next lanjut lagi. Di sini ada Kak Muhammad Arif, itu bertanya lagi nih soal durasi pembuatannya, pembuatan FSD seperti yang barusan Kak Melinda paparkan gitu ya. Itu kira-kira berapa lama sih Kak bikinnya gitu ya? Oke, untuk berapa lamanya itu tergantung dari project manajernya ya. Nah, biasanya tuh project manajernya itu kan ngebuat timeline ya, kayak ini, dokumentasi ini dibuat untuk berapa lama, nge-review-nya itu berapa lama, pengembangannya berapa lama, pengetesannya berapa lama. Nah, rata-rata itu, pembuatan dokumentasi itu dari aku sendiri itu 2 minggu. 2 minggu itu udah termasuk kita review dan approval, seperti itu.